Bab 1796. Bukankah sebelumnya Willy pernah memanggil seorang tabib? Tanya Lorenzo. 3 bulan yang lalu, pangeran diracuni, sakitnya sangat parah, kami telah mencoba berbagai macam cara, akhirnya kami memanggil seorang tabib hebat dari negara Nusantara. Tabib itu sangat hebat, setelah 2 bulan, akhirnya dia bisa menyembuhkan pangeran, tidak hanya itu, dia juga bilang kalau kaki pangeran punya kesempatan untuk sembuh. Tapi dia harus kembali ke negara Nusantara, untuk mencari beberapa bahan obat. Pangeran bahkan secara khusus menyiapkan kapal pesiar kerajaan kami untuk ia tumpangi, tidak disangka, Robin menghela napas dalam-dalam. Mungkinkah itu adalah kapal pesiar yang tenggelam di Las Vegas beberapa waktu yang lalu? Tanya Jasper dengan terkejut. Benar, itulah kapalnya. Robin mengangguk. Agar tidak menimbulkan opini publik, media hanya melaporkan sebuah kapal pesiar komersial meledak di laut, sebenarnya itu adalah kapal pesiar kerajaan Denmark. Jasper mengerutkan alis, menatap Lorenzo dengan bingung. Lorenzo menunduk, tenggelam dalam pikirannya. Setelah cukup lama, tiba-tiba dia bertanya, tabib yang dipanggil oleh Willy itu adalah tabib dewa. Benar, Robin menjawab dengan suara pelan, Tuan, masalah ini. Robin. Tiba-tiba, sebuah suara yang merdu memotong perkataan Robin. Robin segera menghampiri dengan langkah yang besar, lalu menyapanya dengan hormat, Pangeran. Seorang pria muda duduk di atas kursi roda, penampilannya kira-kira berumur 20-an, sedikit kurus, memiliki sepasang mata yang berwarna biru es dan sangat cekung, sedikit melankolis, kulitnya pucat pasi. Namun, meskipun demikian, tetap tidak dapat menyembunyikan wajahnya yang tampan, dan hawa keturunan bangsawannya. Tuan Lorenzo, Pangeran Willy menunduk dan menyapanya, sudah lama tidak bertemu. Sudah lama tidak bertemu, Willy. Lorenzo sedikit tersenyum. Seharusnya aku yang mengunjungimu, tapi aku yang difabel ini, sulit bergerak, hanya bisa merepotkanmu datang jauh-jauh. Willy merasa malu. Kita ini teman, jangan sungkan. Lorenzo tidak pernah suka mengucapkan sopan santun, ayo masuk, bicara di dalam. Baik, silakan. Sekelompok orang masuk ke dalam aula besar, meminum kopi sambil membicarakan urusan kerjasama. Pangeran Willy menyadari ada yang aneh dari Lorenzo, sehingga dia bertanya dengan khawatir, Tuan Lorenzo, kamu sakit? Hanya ada sedikit luka kecil. Lorenzo tidak menghiraukannya sama sekali. Aku lihat wajahmu agak pucat, kata Pangeran Willy sambil mengernyit, mungkin bukan luka kecil, lebih baik istirahat saja dulu, tunggu tubuhmu agak sehat, baru kita bicara lagi. Tidak masalah. Lorenzo menolaknya, mengeluarkan dokumen itu dan berkata, dokumennya sudah aku baca, juga sudah ditanda tangani. Baik, Robin mengambil dokumennya, lalu memberikannya pada Pangeran Willy dengan 2 tangan. Pangeran Willy menerima dokumennya, tanpa melihatnya, dia langsung menandatanganinya, juga membubuhkan cap kerajaan Denmark. Kamu tidak melihatnya? Lorenzo bertanya dengan alis terangkat. Kita teman baik yang sudah bekerja sama bertahun-tahun, mana mungkin masih tidak percaya padamu. Pangeran Willy menatapnya sambil sedikit tertawa, cukup ikut denganmu, pasti akan menghasilkan uang. Haha, Lorenzo yang jarang tertawa, kini tertawa, terima kasih atas kepercayaanmu. Rencana untuk menguasai pasar Eropa ini, aku pasti akan membantumu. Pangeran Willy berkata dengan tulus, jangan biarkan Pastorico itu bersikap arogan lagi. Istirahatlah baik-baik, besok malam ada tugas penting. Lorenzo tersenyum, berdiri dan bersiap untuk pergi. Aku menyiapkan pesta makan malam, kamu tidak ikut? Tanya Pangeran Willy. Aku hanya ingin istirahat, jawab Lorenzo tanpa menoleh. Baiklah, Pangeran Willy segera memerintahkan, Robin, antar Tuan Lorenzo dan anak buahnya. Baik, Pangeran. Robin berdiri di depan memimpin jalan, Tuan Lorenzo silakan ke sebelah sini. Lorenzo kembali ke ruangannya, dan melepas jaketnya, kemeja di dalamnya sudah basah kuyup oleh keringat. Dia mengeluarkan banyak keringat, kemungkinan dia mulai demam lagi. Jasper bergegas menyuruh bawahannya pergi mencari Dewi. Saat itu, Dewi baru saja selesai mandi, ia sedang memakai jubah mandi sambil mengeringkan rambutnya. Sepatunya bahkan tidak sempat dipakai, Kelly langsung menerobos masuk ke dalam, dia pun buru-buru memakai masker. Bab 1797. Tuan Dewi, cepat ikut aku. Kelly menarik Dewi dengan cemas. Hei, tunggu sebentar, hei.
Dewi bahkan tidak sempat memakai sepatunya, langsung ditarik oleh Kelly masuk ke ruangan di sebelahnya. Saat itu, Lorenzo sedang duduk di atas sofa memunggunginya, dia sedang membuka kancing kemejanya satu persatu. Jasper sedang mengompres keningnya dengan kantong es, melihat Dewi datang, dia buru-buru berkata, "Tabib Dewi, cepat kemari dan periksalah, sepertinya Tuan demam lagi." Dewi berjalan menghampiri, berjongkok di hadapan Lorenzo, memeriksa luka di tubuhnya. Lorenzo awalnya sedang membuka kancing kemejanya, melihatnya datang, dia tidak membukanya lagi, dia menatapnya sambil mengernyit. Dewi memakai baju tidur, rambutnya masih basah, ada air yang menetes, tetesan air bening perlahan-lahan mengalir ke lehernya. Jatuh ke dalam garis lehernya, membuatnya melamun. Lorenzo segera mengalihkan pandangannya, berkata dengan dingin, "Kenapa kamu tidak pakai baju?" Dewi tercengang seketika, benar-benar kehilangan kata-kata, apanya yang tidak pakai baju. "Bukankah aku sedang mengenakan baju tidur?" "Tuan, akulah yang mendesak Tuan Dewi datang kemari." Kelly buru-buru menjelaskan, "Kembalilah dan pakai baju." Belum selesai Lorenzo berbicara, Dewi langsung melepas kain kasa di lukanya, muncul rasa sakit yang menusuk, seluruh tubuhnya gemetar seketika. "Kamu," Lorenzo menggertakkan giginya, ingin mencekik wanita ini. "Aku sedang mengobatimu sekarang, bukan menyakitimu, jangan berlebihan." Dewi berkata tanpa sungkan, dia bahkan tidak mengangkat pandangannya, terus menatap lukanya, mengganti perbannya dengan serius. Wajah Lorenzo pucat, ada sorot kemarahan di matanya. Jasper memperhatikan dari samping, menghela napas diam-diam di dalam hatinya, tuannya ini selalu tenang, tapi akhir-akhir ini malah sering marah, harus dikatakan, wanita ini cukup hebat. Setiap hari membuat tuan marah, tapi tuan tidak pernah mengusirnya. Dengan sangat cepat, lukanya telah selesai diperban lagi, Dewi berdiri, menyentuh kening Lorenzo, benar-benar demam, lap badannya dengan handuk hangat, "Tidurlah, aku siapkan obat." Sambil berbicara, dia kembali ke ruangannya untuk mengambil obat. Dua pelayan wanita pergi mengikutinya. Kelly mengambil handuk hangat dan mengelap badan Lorenzo, tapi Lorenzo malah mengambil handuknya, "Aku sendiri saja, keluarlah." "Baik." Kelly hanya bisa menundukkan kepala dan berjalan keluar. Dewi melihatnya keluar, dia bertanya dengan heran, "Kenapa kamu tidak bantu dia mengelap badan?" "Tuan tidak mengizinkan." Kelly berkata dengan suara kecil. "Kenapa?" Dewi bertanya dengan penasaran. Kelly melirik ke ruangannya, menutup mulut, mengecilkan suaranya dan berkata, "Tuan tidak suka disentuh oleh perempuan." "Hah?" Dewi terkejut dan membuka matanya lebar, "Di kastel sana, dia juga dirawat oleh pelayan wanita kan?" Kelima pelayan wanita yang merawat tuan itu semuanya adalah bibi yang berusia 50-an tahun, semuanya adalah orang-orang yang merawatnya sejak kecil hingga besar, pelayan wanita lainnya tidak boleh masuk ke ruangan tuan. Kelly menjelaskan. "Oh." Dewi sangat terkejut, tidak disangka dia begitu kolot, pantas saja dia menghindarinya seperti menghindari seorang pencuri. Jangan-jangan, dia benar-benar. Dewi bergidik, melengkungkan mulutnya, lalu bergegas kembali ke ruangannya untuk menyiapkan obat. Di dalam kamar, Jasper mengganti handuk Lorenzo, ia memperingati dengan khawatir, "Tuan, aku rasa tabib itu, sepertinya sedikit aneh." "Kamu juga merasakannya." Lorenzo menengadah dan melihatnya. "Aku rasa dia sengaja membuatmu marah, apa itu sebuah strategi?" Jasper menebak-nebak, bukankah di televisi biasanya seperti itu? Pemeran utama wanita sengaja memprovokasi pemeran utama pria, membuatnya marah, hanya demi meninggalkan kesan yang dalam di hatinya, lalu mengontrol perasaan sang pria. Kemudian membuat sang pria menyukainya, secara psikologi sepertinya ini memiliki efek ilmiah. Bab 1798. Begitu Lorenzo mendengarnya, alisnya berkerut, sepertinya begitu. "Itu, wanita jahat." Lorenzo begitu marah sampai menggertakkan gigi, tapi baru saja ingin bicara, lukanya tiba-tiba terasa sakit. "Jangan sampai dia tahu." Jasper khawatir, bagaimanapun juga, Anda tidak pernah berpacaran, dalam masalah ini, takutnya akan mudah tertipu. "Tunggu aku sembuh, aku akan segera mengusirnya." Lorenzo mengerutkan kening, omong-omong, minta Jeff lanjut menanyakan keberadaan tabib dewa itu. "Baik." Jasper mengangguk, "Aku lihat Robin juga sedang mencari tabib dewa, sebentar lagi aku akan pergi bertukar informasi dengannya." "Ya."
Jawab Lorenzo, ia bersandar dengan lemah di atas sofa. Saat itu, kebetulan Robin mengetuk pintu dan masuk, di belakangnya ada beberapa pelayan, membawa troli makanan yang mewah. Tuan Lorenzo, ini adalah makan malam yang disiapkan untuk Anda. Robin berkata dengan sopan, pangeran secara khusus memanggil koki, untuk menyiapkan makanan kesukaan Anda. Terima kasih. Jasper buru-buru berterima kasih. Lorenzo tidak berselera, setelah mengucapkan terima kasih kepada Robin, dia bersiap pergi ke kamarnya dan tidur. Tuan sedang tidak enak badan, aku pergi dulu. Robin dan Jasper berbincang dengan suara pelan, lalu bersiap pergi. Jasper mengantarnya keluar. Saat itu, Dewi masuk sambil memegang obat yang sudah diracik, lalu bertabrakan dengan Robin. Dewi melihatnya, tapi tidak memedulikannya sama sekali, tapi Robin terkejut melihatnya, ia tidak mengalihkan pandangannya cukup lama. Dewi menunduk dengan sopan, lalu melewati mereka masuk ke dalam ruangan. Jasper bersiap pergi, tapi Robin menariknya. Jasper, kenapa? Tanya Jasper. Tabib itu, kenapa selalu memakai masker? Robin bertanya dengan penasaran, sebelumnya aku melihatnya dari jauh, aku kira dia seorang pemuda, tapi sekarang melihatnya dari dekat, sepertinya seorang wanita. Siapa namanya? Kamu menanyakan banyak pertanyaan sekaligus, aku harus jawab yang mana dulu? Jasper tertawa. Selain itu, kenapa kamu begitu penasaran dengan tabib pribadi tuan kami? Dia terlihat sedikit mirip dengan seseorang. Robin tiba-tiba menghentikan perkataannya. Siapa? Jasper bertanya tanpa sadar. Itu. Robin berhenti sejenak, lalu berkata, seorang kerabat perempuan jauh. Oh, Jasper tidak berpikir panjang. Cepat jawab pertanyaanku. Robin mendesaknya. Dia mengalami kecelakaan, wajahnya rusak, jadi memakai masker, mungkin karena tidak ingin orang melihat penampilan wajahnya yang rusak, kami juga tidak tahu siapa namanya, kami memanggilnya Dewi. Jasper menjawabnya dengan mudah. Dewi. Robin menunduk, seperti memikirkan sesuatu. Kenapa? Kerabatmu juga namanya Dewi? Tanya Jasper. Bukan. Robin menggeleng, baiklah, aku tidak mengganggumu lagi, aku kembali melayani pangeran. Jangan terburu-buru, aku juga ingin menanyaimu beberapa hal. Hal apa? Kedua orang itu berbincang di luar dengan suara pelan, di dalam ruangan, Dewi melihat banyak makanan, seketika matanya bersinar, wow, semuanya kesukaanku. Makan saja kalau kamu mau. Wajah Lorenzo dingin, berikan obatnya padaku. Kamu harus makan dulu sebelum minum obat, tidak baik minum obat saat perut kosong. Dewi meletakkan obat di atas meja. Kebetulan sekarang masih hangat, kamu makanlah dulu. Lorenzo sebenarnya sedikit lapar, jadi dia duduk di depan meja makan, dan bersiap makan. Dewi menjulurkan tangannya mengambil bakpao kepiting, tanpa sadar dia menarik maskernya dan bersiap makan. Saat itu, Lorenzo tiba-tiba mendongak dan melihatnya. Dia buru-buru memalingkan muka, memasukkan seluruh bakpao ke dalam mulutnya, kemudian memakai maskernya lagi, mengunyah pelan-pelan dengan mulut yang penuh. Kenapa kamu selalu memakai masker? Takut orang melihat penampilanmu. Lorenzo menatapnya dengan heran, dia merasa, wanita ini pasti punya rahasia tersembunyi. Bab 1799. Wajahku terluka, bekas lukanya masih belum hilang, jelek sekali, takut mengagetkan kalian. Dewi mencari sebuah alasan yang sangat bagus, ini semua salahmu, kamulah yang menabrakku, kamu bahkan merusak wajahku, tapi hanya membayar kompensasi uang sebesar itu. Mendengar wanita ini mengungkit uang, Lorenzo langsung tidak tertarik, bahkan malas menyelidiki konspirasi di baliknya. Wanita ini, masalah ini, bukan urusannya. Lorenzo mulai makan, setelah makan sedikit, kemudian minum obat. Dari baunya, obat ini sudah pasti terasa pahit, dia memegang mangkuk, mengerutkan alisnya. Habiskanlah dalam satu teguk, semangat. Meskipun Dewi tidak melihatnya, tapi dia tahu Lorenzo sedang bergumul. Saat itu, dia sedang memunggunginya, diam-diam memakan makanan di atas meja, maskernya terbuka, salah satu tangannya diletakkan di atas meja, sehingga bisa menariknya kapan aja. Lorenzo menghirup napas dalam-dalam, menutup mata, lalu meminum obatnya dalam satu teguk. Setelah menelannya, dia hampir memuntahkannya, tapi tanpa sadar dia meniru cara Dewi, menahan mulutnya, memaksakan diri untuk menelannya. Kemudian, dia mengambil tisu dan mengelap mulutnya, lalu mencari permen ke seluruh kamar. Nih,
Dewi memberikan permen yang sudah dibuka bungkusnya. Saat itu, dia sudah memakai maskernya. Lorenzo menerima permennya dan memasukkannya ke dalam mulutnya, lalu berbaring di atas kasur. Menyadari Dewi tidak keluar, dia memarahinya, "Kenapa kamu masih belum keluar? Aku harus berjaga-jaga dulu di sini." Dewi mengutak-atik kotak obatnya, "Kalau malam ini kamu demam lagi bagaimana?" Lorenzo tidak memedulikannya, dia berteriak ke arah luar, "Jasper." "Baik." Jasper segera masuk, "Tuan. Berjaga-jagalah," perintah Lorenzo. "Baik." Jasper melirik Dewi, berjaga-jaga di satu sisi dengan hati-hati. Dewi tidak dapat berkata-kata, dia hanya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil kalung itu, tidak disangka pria ini begitu waspada. Tidak, dia mungkin bukannya ingin mencegahnya mencuri barang, tapi ingin mencegahnya untuk mengambil keuntungan darinya. Memikirkan hal ini, Dewi sedikit marah, dengan penuh amarah dia memelototi pria di atas kasur itu. "Tabib Dewi, apa tuan malam ini tidak akan demam lagi?" tanya Jasper dengan suara pelan. "Tidak tahu." Dewi menyadari malam ini dia tidak bisa bertindak, dia bangkit dan pergi, "Jaga dia baik-baik, kalau panasnya mencapai 39 derajat, panggil aku." "Baiklah." Jasper melihatnya pergi, menggeleng dengan tidak berdaya, di dalam hati dia berpikir, wanita ini memang ingin mencari perhatian tuan, melihatnya ada di sini, dia merasa tidak akan mendapat kesempatan, lalu langsung mencari alasan dan keluar. Dewi kembali ke ruangannya, sedang bersiap mengeringkan rambut, tiba-tiba terdengar ketukan pintu dari luar, dia pergi membukanya. "Halo, Tabib Dewi, aku datang mengantarkan makan malam." Robin berdiri di pintu, melihatnya sambil tersenyum. Di belakangnya ada dua pelayan wanita, sedang mendorong troli makanan. "Kebetulan sekali, aku tadi belum makan sampai kenyang." Dewi tidak berpikir banyak dan langsung membuka pintu, mempersilakan mereka masuk. Dua pelayan meletakkan makanan di atas meja. Robin menatapnya dengan tenang di tempat, "Tabib Dewi, dengar-dengar keterampilan medis Anda sangat hebat, tidak tahu, apakah Anda bisa mendiagnosis pangeran kami?" "Pangeran?" Dewi baru meresponnya, "Kalian dari kerajaan negara apa?" "Pangeran kami adalah Pangeran Denmark." Tatapan Robin berubah menjadi sedikit bingung, "Apa Anda tahu?" "Bagaimana aku bisa tahu?" kata Dewi tanpa berpikir, "Dia sakit apa?" Waktu kecil pangeran mengendarai kuda, kedua kakinya patah, selalu duduk di kursi roda. Robin berhati-hati mengamati responnya, "Sebelumnya kami memanggil seorang tabib hebat dari negara Nusantara," dia bilang. "Ada harapan untuk sembuh." Kalau tabib hebat itu bilang ada harapan, suruh saja dia menyembuhkannya. Dewi duduk dan mulai memakan makanannya, lalu berkata lagi, "Itu sudah bertahun-tahun, tidak bisa disembuhkan. Bisakah Anda melihatnya dulu? Biaya pengobatannya terserah Anda, berapapun tidak masalah." Robin masih mencoba mengetesnya. "Benarkah?" Begitu Dewi mendengar biaya pengobatan, matanya langsung bersinar, lalu mencoba bertanya, "Kalau begitu, bisakah berikan aku uang muka beberapa ratus miliar dulu?" Bab 1800. "Ya, sudah disiapkan." Robin segera memberikan selembar kertas cek dengan kedua tangannya, lalu berkata sambil tertawa, "Suaramu, nada bicaramu, juga sifat terus terangmu ini, sangat mirip dengan tabib hebat itu. Benarkah? Siapa namanya?" Dewi melihat kertas cek, tanpa sadar ia tersenyum. Dengan hati-hati ia melipat kertas ceknya, meletakkannya di kantong, lalu menepuk-nepuk kantongnya dengan lembut, takut akan hilang. "Tabib Dewa." Robin menatap matanya dalam-dalam. "Tabib Dewa dari negara Nusantara." Mendengar perkataan itu, Dewi tercengang, bukankah Tabib Dewa adalah seorang pria tua? Ya, Robin diam tertegun seketika, saat itu juga ia tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. "Bagaimana bisa aku mirip dengannya?" Dewi juga tidak memperhatikannya, dia lanjut makan. "Kalau begitu, setelah Tabib Dewi selesai makan malam, bisakah melihat pangeran?" Robin masih tidak putus asa, dia berkeliling ingin melihat wajah Dewi dengan jelas. "Tentu saja bisa, uangnya sudah diterima." Dewi segera menarik maskernya ke atas, "Tunggu aku sebentar ya, setelah aku ganti baju baru berangkat." "Baik, aku akan menunggu Anda di luar." Robin menunduk dan keluar. "Tabib Dewi, apa Anda butuh pelayan kami untuk mengganti baju?" Dua pelayan wanita bertanya dengan sopan. "Tidak perlu, aku sendiri saja," kata Dewi, "aku mau mengeringkan rambut,
mungkin butuh waktu setengah jam. Tidak apa-apa, Anda pelan-pelan saja. Pelayan wanita memberi hormat padanya, kemudian menundukkan kepala dan pergi. Dewi merasa aneh, mengapa orang-orang kerajaan ini begitu hormat padanya. Selain itu, pelayan Robin itu seperti ingin melihat wajahnya dengan jelas. Secara logika, dia hanyalah seorang tabib biasa, kelihatannya level Robin sangat tinggi, Jasper sangat sopan berbicara dengannya, tapi kenapa sikapnya padanya begitu hormat? Sikapnya itu, bisa dikatakan lebih baik dari Lorenzo. Mungkin penyakit pangeran mereka tidak ringan, sampai menunggunya untuk menyelamatkannya. Dewi tidak berpikir panjang, dia lanjut makan, setelah makan beberapa suap, dia mulai mengeringkan rambutnya. Lagi-lagi muncul rasa sakit yang hebat dari luka di belakang kepalanya, seperti ada jarum yang menusuk kepalanya dengan keras, begitu sakit seperti kepalanya akan terbelah. Dia minum sebutir obat penghilang rasa sakit, mengganti baju, lalu mengambil tas medis dan keluar ruangan. Tabib Dewi, Robin menunggu di luar, melihat Dewi, dia segera membungkuk dan menyambutnya. Dewi mengikuti mereka pergi menemui Pangeran Willy. Sebelum pergi, dia berkata kepada Kelly, "Kelly, bilang Jasper, aku akan kembali dengan cepat." "Baik." Kelly bergegas masuk dan melaporkan situasi pada Jasper. "Baik, pergilah." Jasper tidak berkata banyak, hanya saja tatapannya sedikit bingung. Dia baru saja menanyakan tentang tabib dewa pada Robin. Robin terus menghindari topik tersebut, menolak memberinya petunjuk, tapi dia malah mendesak dan menanyainya tentang Dewi. Dia merasa sangat aneh. Kalau itu adalah masalah yang berbeda, mereka tidak mau mengungkapkannya juga tidak masalah, tapi Tuan dan Pangeran Willy telah bekerja sama bertahun-tahun, hubungannya sangat erat, hanya seorang tabib, dan juga tidak ada konflik apapun, kenapa mereka menghindarinya? Kenapa dia begitu tertarik pada Dewi? Lorenzo meminum obat, ia tertidur dengan cepat. Jasper mengukur suhu tubuhnya, sudah mulai stabil, dia tidak berpikir panjang lagi, lebih baik menunggunya tenang dulu. Saat ini, Robin seharusnya sudah membawa Dewi pergi menemui Pangeran Willy. Kemampuan medis Dewi yang tidak terampil itu, bagaimana mungkin bisa menyembuhkan kaki Pangeran Willy? Dipikir-pikir, mereka mungkin sudah hampir putus asa. "Pangeran, tabib Dewi sudah datang." Robin melaporkannya dari luar ruang kerja. "Cepat masuk." Suara Pangeran Willy sangat merdu, seperti angin semilir. Robin membawa Dewi masuk. Dewi melihat orang yang duduk di atas kursi roda itu, tak terduga, ada sebuah perasaan familiar yang sulit dijelaskan. "Dewi." Pangeran Willy melihat Dewi, dengan semangat dia memanggil namanya. Dewi tercengang, dan menatapnya dengan terkejut. Bagaimana dia tahu nama ini? Mungkinkah ini benar-benar namanya? "Dewi, apa ini benar-benar kamu?" Pangeran Willy memutar roda kursinya dan menghampiri, dengan bersemangat dia menarik tangan Dewi dan bertanya, "Kapalnya meledak, mereka semua bilang kalau kamu sudah meninggal, aku langsung bergegas ke sana untuk mencarimu."